Shalom, puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan. Walaupun sampai saat ini saya dan saudara masih beribadah secara online, di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Karena kondisi saat ini tidak memungkinkan buat saya dan saudara untuk berkumpul bersama-sama. Biarlah ini tetap menjadi kerinduan kita untuk menghadap Tuhan tetap ada. Iman kita semakin bertumbuh dan lebih mengenal Tuhan. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami. Walaupun saat ini kondisi kami ya Tuhan tidak memungkinkan untuk bertemu muka dengan muka. Tetapi kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan tetap nyata bagi kami. Kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon pertolongan Tuhan karena melalui kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Tolong hamba-Mu dengan penuh kesederhanaan menyampaikan dengan kuasa dari Tuhan. Dan kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami, memberikan kami hikmat ya Tuhan, supaya kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita membuka Mazmur nomor 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Bacaan kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Kita akan membacanya bersama-sama. Silakan Bapak Ibu Jemaat membacanya dari rumah dan saya akan membacanya kita bersama-sama. 2, 3. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkannya, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Jemaat yang terkasih, saat ini kita melewati situasi yang sangat sulit. Situasi yang kita tidak duga-duga, yang akan terjadi di seluruh dunia, termasuk di negara kita, termasuk juga di Kota Palu, di mana tempat kita bekerja, tempat kita membuat usaha atau tempat kita untuk studi. Ketika virus ini menyerang, banyak sekali perubahan, saudara. Salah satunya berubah seluruh rencana yang sudah kita buat. Yang pada akhirnya semua rencana yang kita telah buat itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Malahan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Usaha yang semakin menurun dan studi yang tertunda. Dan saat ini banyak lagi yang melanda manusia yang membuat manusia takut. Yaitu rasa ketakutan di dalam diri yang menggerogoti hati. Termasuk saya, saudara, mungkin Bapak Ibu Jemaat yang terkasih yang ada di rumah. Rasa takut seperti apa itu? Rasa takut seakan-akan, wah jangan-jangan nih saya yang kena nih. Jangan-jangan ini gejalanya. Aduh saya takut, saya khawatir sekali. Atau rasa takut dan gelisah, bagaimana perjalanan nanti ini pekerjaan saya? Bagaimana kondisi ekonomi keluarga saya nanti ke depan? Bagaimana dengan studi saya yang tertunda? Rasa ketakutan yang paling berat yang saat ini kita alami. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaannya bagi kita saat ini, bagaimanakah saya sebagai orang percaya kepada Tuhan, mampukah saya untuk melewati situasi ini? Kuatkah saya untuk melewatinya?
dengan kondisi yang saat ini kita alami. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita mengingat akan janji Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 3, Dia berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari mengingat janji Tuhan yang berkata dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Artinya hanya Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara. Hanya Tuhan yang menopang saya dan saudara untuk saat ini. Tidak ada yang dapat menolong saya dan saudara untuk menghadapi situasi saat ini. Siapapun dia, tidak ada yang bisa. Kita tidak mampu mengandalkan apa yang kita punya. Kita tidak mampu mengandalkan uang yang kita punya. Kita tidak mampu mengandalkan dan kita tidak bisa mengandalkan apapun juga di dalam dunia ini. Satu-satunya penolong untuk saya dan saudara hanya kepada Tuhan Yesus saja. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan belajar dari Mazmur nomor 13 ini. Belajar dari si pemazmur. Pemazmur dalam situasi sulit bahkan takut. Dalam situasi sulit ini pemazmur mengungkapkan keluh kesahnya kepada Tuhan. Mengungkapkan kesedihannya. Mengungkapkan ketakutannya. Apa keluhannya saudara? Mari kita melihat. Di dalam ayatnya yang kedua. Dia berkata, berapa lama lagi Tuhan melupakan aku terus menerus? Keluhan yang kedua, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Dan keluhan yang ketiga, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atas aku? Kalimat berapa lama lagi mengartikan pemazmur menanti-nantikan kelepasan dan pemulihan dari persoalan yang dia alami. Dalam bagian ini kita menemukan ada dua masalah yang dialami oleh pemazmur. Masalah yang pertama adalah bahwa Tuhan sepertinya melupakan pemazmur dan menyembunyikan wajahnya terhadap pemazmur. Pemazmur menyatakan hal ini karena dia sedang ada dalam masalah yang entah kapan akan berakhir. Dan berapa lama masalah ini akan terus ada. Masalah yang tidak pernah kunjung selesai. Dan dia mempertanyakan dan mempertanyakan kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Dia merasa bahwa adanya masalah yang tak kunjung selesai ini sebagai wujud bahwa Tuhan melupakannya. Yang lebih parah lagi ketika dia mengungkapkan bahwa Tuhan menyembunyikan wajahnya, pemazmur merasakan bahwa Tuhan tidak ada dalam hidupnya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Masalah yang kedua adalah bahwa musuhnya menikahkan diri atas pemazmur. Siapakah musuh si pemazmur saudara? Mereka adalah orang-orang suruhan Saul yang akan membunuhnya. Bagaimana perasaan si pemazmur? Di tengah situasi yang seperti ini, wajarlah jika pemazmur merasakan dua hal, yaitu kekhawatiran dan kesedihan. Oleh karena itu, dari kekhawatirannya dan kesedihan si pemazmur, menimbulkan pertanyaan seakan-akan berapa atau berkata kapankah semua ini akan berakhir? Kapankah Tuhan melakukan sesuatu? Si pemazmur khawatir kalau Tuhan melupakan dia dan menyembunyikan wajahnya. Dia khawatir jangan sampai musuhnya menang atas dia dan lawannya bersorak-sorai lantaran dia goyah. Perasaan khawatir dan sedih dari pemazmur menunjukkan perasaan wajar ketika dalam masalah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam kondisi si pemazmur sampai satu titik yaitu penyerahan total kepada Allah. Dan dia berharap semuanya akan berlalu. Jemaat yang terkasih, mari kita memperhatikan ayat 4 dan 5. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia
dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Di ayat 4 dan 5, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kesedihan, pemazmur berkata seperti ini. Ini menunjukkan penyerahan total kepada Allah. Pemazmur menyampaikan doa dan harapannya kepada Tuhan dan berharap kepada Allah untuk membuat matanya bercahaya. Artinya si pemazmur memohon kepada Allah untuk menghapuskan kesedihannya dan memberikan dia kekuatan yang baru dan kemampuan untuk menghadapi persoalan pergumulan yang dia alami. Yang sangat menarik lagi saudara, ada kalimat jawablah aku ya Tuhan Allahku. Menunjukkan hubungan yang dekat sekali, hubungan yang intim dengan Allah dan ketergantungan si pemazmur kepada Allah. Dan dia menyadari bahwa hanya Allah yang sanggup memulihkan keadaannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang membuat si pemazmur merasa mampu untuk berseru kepada Allah? Jawabannya sangat singkat saudara. Karena kedekatannya dengan Allah yang membuat dia kuat dan mampu untuk berdiri kembali. Mungkin dalam situasi saat ini kita pun juga bertanya kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi kah virus ini akan hilang? Kapankah pemulihan akan terjadi? Berapa lama situasi seperti ini yang membuat kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan? Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Manusia hanya mengira-ngira saja. Tetapi yang menentukan perlu kita tahu adalah Tuhan. Maka marilah menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Mari menaruh pengharapan kita yang sejati hanya kepada Tuhan. Dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Kalau kondisi saat ini membuat saya dan saudara khawatir akan hari esok. Khawatir dengan pekerjaan. Khawatir dengan kondisi ekonomi. Khawatir dengan studi kita. Marilah kita seperti pemazmur. Buatlah mataku bercahaya ya Allah. Dan dia pasti akan sanggup mengangkat kesedihan, kekhawatiran kita seperti apa yang Allah lakukan kepada si pemazmur. Amin. Pujian dari KPPK 223. Sungguh menguatkan kita ketika kita dalam kondisi saat ini. Ku tak tahu hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkah ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh, karena dia maha tahu. Kita mengingat pujian ini saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi mari menaruh harap kita dan mengingat janji pemeliharaan Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 25 dan 26 firman Tuhan berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kembali mengingatkan saya dan saudara. Bukankah kita lebih berharga dari ciptaan yang lain?
Ini janji Tuhan diberikan kepada kita. Jemaat yang terkasih, kembali kita di Mazmur 13 tadi. Kita melihat bahwa di ayat dan kedua dan sampai ayatnya yang ketiga, pemazmur mengungkapkan ketakutannya, kesedihannya, kekhawatirannya. Tetapi mari melihat di ayat 4 dan yang kelima, pemazmur langsung mengarahkan pandangannya kepada Allah. Mengapa? Yang tadi saya katakan, karena relasi pemazmur dengan Allah sangat dekat. Inilah yang Allah rindukan jika saya dan saudara menghadapi masalah ini. Inilah yang Tuhan rindukan juga kepada kita orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam situasi berat dan sulit, yang Allah rindukan kita tetap mengarahkan pandangan kita kepadanya. Dan terus membangun relasi Tuhan dan relasi kita kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, relasi yang Allah rindukan itu terus dibangun dalam situasi seberat apapun itu. Memang belum tentu ketika saya dan saudara berdoa lalu diubahkan langsung. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, yang Allah berikan adalah kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan yang kita hadapi. Yang Allah berikan adalah topangan untuk saya dan saudara untuk melewati masa-masa sulit ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, dan seterusnya. Tetapi marilah seperti si pemazmur. Walaupun secara manusia kita datang membawa keluhan kita kepada Dia. Tapi tetaplah memandang kepada Tuhan. Dan tetaplah berharap hanya kepada Tuhan yang satu-satunya penolong buat saya dan saudara. Sekali lagi, tidak ada yang dapat kita berikan. Tidak ada kekuatan di dalam dunia ini yang dapat menolong saya dan saudara. Hanya kekuatan dari Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita memperhatikan kembali lagi di ayatnya yang ke-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ini adalah ungkapan iman percaya si pemazmur kepada Allah. Doa si pemazmur diubah menjadi puji-pujian kepada Allah. Tetapi hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Betapa mengejutkan, bukan? Perubahan yang drastis terjadi di dalam diri si pemazmur. Yang mana permulaan kita membaca, dia mengalami kesedihan, kekhawatiran, namun pada bagian akhirnya ia bersuka cita di dalam Tuhan. Mengapa? Karena ia mendapatkan kelegaan dalam puji-pujian yang dia naikkan kepada Allah. Betapa indah ketika kita mendekat kepada Tuhan. Kuasanya bekerja di dalam puji-pujian. Kuasanya nyata buat saya dan saudara. Pujian yang kita naikkan bukan berbicara tentang emosional saja, saudara. Tetapi pujian yang kita naikkan, yaitu pujian yang ada kuasa di dalamnya. Sama dengan si pemazmur. Ketika dia mengungkapkan kelemahannya, ketidakberdayaannya. Dan ketika mengarahkan pandangannya kepada Allah. Dan menaikkan pujiannya kepada Allah. Kuasa Tuhan bekerja di dalam diri si pemazmur. Saudara, satu kisah seorang anak Tuhan mengalami kerugian yang besar karena kebakaran yang melanda bisnisnya. Setelah itu dia mengalami kehilangan 4 orang anaknya, saudara, dalam kecelakaan kapal. Hanya istrinya saja yang selamat. Kesedihan yang amat mendalam yang dia rasakan. Apalagi ketika dia berdiri di atas laut tempat di mana keempat anaknya tenggelam. Apakah yang dilakukan anak Tuhan ini? Yang luar biasanya adalah dia menuliskan pujiannya kepada Allah. Sebagai ungkapan pengharapannya kepada Allah. Dan dia tahu kelak nanti dia bisa bertemu dengan orang yang dia kasihi. Ketika dia menulis lagu ini bisa sampai saat ini, saudara, menjadi kekuatan bagi banyak orang. Bila
damai mengiring jalan hidupku. Rasa aman di hatiku dan kesusahan menimpaku telah Kau ajarku mengingat firman-Mu. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Saudara, pujian ini menjadi kekuatan sampai saat ini buat banyak orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk saya, saudara. Biarlah dalam situasi sulit saat ini kita juga punya iman seperti si pemazmur yang tetap menaikkan pujian kita kepada Tuhan, menaikkan penghormatan kita kepada Tuhan, karena Dia memberikan karya keselamatannya di atas kayu salib, saudara. Dia telah membayar saya dan saudara dan membuat hidup saya dan saudara berharga kembali. Bukan hanya sampai di karya keselamatannya saja, tetapi penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, perbuatan baik Tuhan Dia tetap nyatakan buat saya dan saudara. Biarlah dalam situasi sulit saat ini, situasi yang kita tidak tahu kapan akan berakhir karena virus COVID-19 ini, biarlah ini membawa kita tetap kuat di dalam Tuhan, membuat kita tetap menaikkan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan, karena kita tahu hanya Dialah penolong satu-satunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, mari menaruh harap hanya kepada Tuhan. Mari terus berseru kepada Tuhan dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka disitulah kita akan menikmati pertolongan demi pertolongan Tuhan. Dan disitulah kita akan menikmati kekuatan demi kekuatan yang Tuhan berikan. Disitulah kita akan mengalami sukacita di tengah-tengah pergumulan yang berat yang kita alami. Teruslah berseru kepada Tuhan seperti si pemazmur. Biarlah kondisi saat ini, situasi saat ini, Anda yang berada di rumah, teruslah berdoa bagi keluargamu. Anda yang ada di rumah bersama dengan teman-teman, doakan teman-temanmu yang ada di rumah. Mungkin engkau di rumah saat ini, engkau hanya melihat atau beribadah melalui HP-mu. Kuasa Tuhan pun tetap bekerja ketika engkau datang dan membangun relasi itu kembali bersama-sama dengan Tuhan. Dan Dia akan menyatakan kuasanya buat saya dan saudara. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan saat ini. Biarlah firman-Mu terus berbicara di dalam hati kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Engkau tahu keberadaan hidup kami Tuhan. Engkau tahu kekhawatiran kami. Engkau tahu ketakutan kami. Engkau tahu ya Tuhan keadaan ekonomi kami sampai saat ini. Tetapi kami mau berserah